Saya ulangin lagi. Mulai dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sekarang Zonfa deh yang pimpin doa. Yuk. Biar hari ini pertemuan kita dilancarkan, belajarnya cepat bisa dipahami. Jadi kita berdoa dulu. Yuk Zonfa. Oke, terima kasih. Minggu kemarin saya sudah bilang hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Kalor dan perubahan wujud. Sip. Berarti semuanya udah belajar. Nah, ini ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan menjelaskan hubungan antara kalor terhadap perubahan wujud pada benda. Jadi ada hubungannya nggak kalor sama perubahan wujud pada suatu benda. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menghitung banyaknya kalor yang diperlukan ketika terjadi perubahan wujud. Yang ketiga, kita harus menyebutkan masing-masing 3 contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian nanti harus menyajikan hasil praktikum kalor yang sudah kalian lakukan dalam bentuk LKPD ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Nah, coba nih, ada gambar apa nih? Es krim mencair, meleleh. Ya, benar. Kenapa dia kok bisa mencair atau meleleh? Karena di luar ruangan. Emang kenapa? Apa bedanya di luar ruangan dan di dalam ruangan? Oke, kalau di ruangan air tersebut akan mencair. Kenapa? Kenapa? Panas di luar ruangan? Oke. Oke, sip. Jadi itu ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang perubahan wujud pada benda. Kalau di gambar es krim ini, dia terjadi perubahan wujud dari apa ke apa? Oke, sip. Namanya mencair ya perubahannya. Oke. Oke, kalian sudah melakukan percobaan ke rumah? Sudah melakukan percobaan di rumah? Sudah, oke. Sudah. Coba. Percobaannya sudah dilakukan semuanya ya. Minta bantuan orang tua nggak? Oh, buat beli bahan-bahan. Beli bahan apa emangnya? Oh, es batu. Oke. Nah, di situ ada yang bisa menceritakan kemarin percobaannya gimana? Apa yang sudah kalian lakukan? Hmm? Mencairkan es batu. Terus gimana, Roro? Dari es batu, akhirnya dia dipanaskan, terus berubah nggak wujudnya? Berubah jadi cair. Oke. Terus, apa lagi yang kalian lakukan? Kalau dia sudah berubah menjadi cair, tetap dipanaskan apa enggak? Ya, ya Raga, iya apa enggak? Tetap dipanaskan ya, sampai mendidih dan berubah menjadi wah, betul Safira. Oke, jadi yang di kalian lakukan kemarin itu sebenarnya sudah melakukan pengamatan tentang perubahan wujud pada benda ya. Wujud apa yang terjadi pada es kemarin? Mencair, terus apa lagi? Kalau mencair itu kan dari padat ke cair. Berubah bentuk dari apa ke apa?
Ya, Putri, kalau dari padat ke cair itu tadi yang mencair ya. Terus, apalagi selain mencair? Menguap. Dari apa ke apa, Roro? Dari air menjadi uap. Oke, dari cair menjadi gas ya, berarti ya. Kalian di SD juga sudah belajar tentang ini kan ya? Tentang perubahan wujud pada benda? Ya. Oke, ada yang mau membacakan hasil pengamatan yang kemarin? Dari es, dia dipanaskan selama berapa menit biar bisa jadi air? 7 sampai Zahira 5 menit. Oke, gantung suhu. Rangga kemarin berapa? Oh, 2 menit. Berarti esnya yang dicairkan lebih sedikit dari punyanya Zahira ya? Ya, yang lainnya? 4 menit. Roro 4 menit. Terus ada lagi? Berapa, Safira? Oh ya. Oke. Oke, sip. Jadi semuanya yang kalian lakukan dengan jumlah es yang berbeda-beda, tentu waktunya juga berbeda ya kan? Sama dengan rumus yang minggu kemarin sudah kita pelajari, yaitu kalor dipengaruhi oleh massa, kalor jenis, dan perubahan suhu, ya kan? Jadi kalau misalnya es batunya semakin sedikit, sama seperti perbedaannya. Nih, terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita udah biasa lihat ya, cuman belum tahu kalau ternyata itu adalah peristiwa fisika, yaitu perubahan wujud. Nah, contohnya yang sering kalian lihat pada air mendidih yang ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu sebenarnya adalah perubahan wujud dari air dari cair menjadi gas ya dalam bentuk uap. Nah, ini ada beberapa jenis yang kita pelajari. Yang pertama ada menguap, yang kedua ada membeku, kemudian ada mencair, mengkristal, menyublim, dan mengembun. Coba kalau mengkristal dari apa menjadi apa? Ada yang tahu? Dari gas ke padat, contohnya salju. Ya, boleh. Terus kalau menyublim, ada yang tahu contohnya? Dari apa menjadi apa kalau menyublim? Bukan dari gas ke cair, oke. Dari padat ke gas, betul. Contohnya apa? Kamper. Iya, kamper itu kapur barus, betul. Jadi kalau sebenarnya dia bentuknya padat ya kan? Terus kalau dibiarkan lama kelamaan dia akan menjadi hilang. Dia makin mengecil, 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 ternyata habis. Nah, itu contoh dari yang menyublim. Kalau mengembun dari apa menjadi apa? Gas ke cair. Oke, sip. Sip, sudah pintar semuanya. Tinggal yang menghitungnya ya, agak susah ya. Lihat lagi. Nah, ini rumusnya yang tadi, yang kita pakai Q sama dengan M kali U. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram zat cair menjadi uap disebut kalor uap. Lambangnya ini, U, yang kita pakai di soal tadi. Kalau membeku sudah bisa semuanya ya, sudah paham kalau membeku. Nah, ini ada yang mencair, sama seperti di soal tadi. Kalau mencair,
Itu kalian sudah paham pasti pengertian yang mencair. Nah, rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali L, di mana L adalah kalor leburnya suatu benda. Kalau di contoh soal tadi, air, es ya, kalor leburnya es. Dicoba. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur es 336.000, dan kalor jenis air 4200 yang dibutuhkan dalam proses dari P, Q, dan R. Ini sama seperti tadi ya, cuman tadi suhu awalnya kan min 10, sekarang min 5. Terus tadi kita suhunya sampai 100. Nah, ini cuma sampai 10. Jadi kalian hitungnya bukan 4 kali. Tadi kita kan 4 kali ya. Ini cuma 3 kali. Yang pertama dari P ke Q, itu rumusnya pakai MC delta T. Yang Q ke R, itu rumusnya pakai M kali L. Yang R ke... Oh enggak, ternyata cuma 2. Yang ditanyakan cuma P, Q, dan R. Jadi 2 kali aja, habis itu ditambah. Coba dihitung ya. Hanya dihitung. Bukan salah. Coba yang dari P ke Q, itu kan rumusnya MC delta T. M-nya berapa? Coba tinggal dimasukin rumus. M-nya 1, terus C-nya? C-nya berapa? C-nya pakai yang S atau yang air? S, betul. Berarti C-nya 2100 dikali delta T-nya? Bukan. Delta T itu perubahan suhu. Perubahan suhunya dari 0 ke 5. 5, berarti gimana tadi? MC delta T 1 dikali, iya, dikali, betul. Berapa hasilnya? 2100 dikali 5? Ayo, berapa? 2100 dikali 5? Nah, betul, 10.500. Sekarang yang kedua, dari Q ke R. Itu pakai rumus yang M kali L. Berarti M-nya 1 dikali L-nya berapa? Yang mana yang L di situ, ayo, di soalnya? Ayo. L itu adalah kalor lebur. Nah, 336.000. Berarti 1 dikali 336.000 hasilnya 336.000 tetap. Nah, sekarang tinggal ditambahkan sama yang tadi, 10.500. Berarti berapa jawabannya? Yaitu udah hasil akhirnya yang ditanyakan. Berapa? 336.000 ditambah 10.500 ya? B. Oh, D. Sorry. Yang D. Oke, betul. Sip. Ada yang mau? Sekarang, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tentang kalor dan perubahan wujud benda. Kalian sudah tadi sudah lihat video, sudah kita diskusikan hasil praktikumnya di rumah, sudah mencoba menghitung juga berapa jumlah kalor yang dibutuhkan sebuah benda untuk melakukan perubahan wujud. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau sekarang kita menyimpulkan bareng-bareng apa yang sudah dipelajari hari ini. Apa aja? Yang pertama, kita coba menjawab dari tujuan pembelajaran tadi. Hubungan kalor terhadap perubahan wujud. Ada hubungannya nggak kalor dan perubahan wujud? Ada, apa hubungannya? Semakin besar kalor misalnya, perubahan wujudnya gimana? Gimana yuk? Semakin cepat atau semakin lambat? Nah, semakin cepat. Betul. Berarti semakin besar kalor
yang diterima sebuah benda, maka akan terjadi perubahan wujud yang lebih cepat. Oke. Kemudian sekarang kita lihat tujuan yang kedua apa? Menghitung banyak kalori yang diperlukan ketika terjadi perubahan wujud. Oke. Tadi kan kita sudah mencoba menghitung ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan yang ketiga. Di situ ada mencontohkan perubahan wujud, contoh-contoh perubahan wujud yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa memberikan contoh? Yang pertama perubahan wujud yang mencair. Siapa yang memberikan contoh? Ya, apa Ki? Kenapa? Oke, terus mencair. Terus selain es, mencair apa lagi? Perubahan wujud. Mentega yang dipanaskan. Betul, Roro. Apalagi? Kurang satu. Kurang satu? Apa? Yang berubah dari padat ke cair. Lilin. Betul, Lintang. Kenapa, Ki? Hah? Bubur? Kenapa bubur kok bisa dari padat ke cair? Oh, dari nasi. Ya, tapi dia tetap padat loh. Bubur itu tetap padat, bukan jadi cair. Itu perubahan wujud yang pertama, udah ya. Mencair udah. Menguap. Oh, menguap pasti gampang ya. Sekarang coba yang mengkristal. Siapa yang bisa memberikan contoh? Salju, terus ada di Madura nih banyak nih pembuatan apa? Yang biasanya di Madura di pantai. Nah, pembuatan garam, Roro betul. Kenapa Zaira? Garam, ya. Selain itu, kalian pernah nggak memanaskan? Oh, kalau mengkristal apa ya? Itu contohnya. Kalau menyublim, tadi sudah disebutkan satu ya. Ada kamper atau kapur barus. Terus apa lagi? Apalagi yang bisa kayak gitu? Parfum, ya. Oh ya, dia kalau parfum itu menguap ya. Jam. Kan dia cair. Di dalam botolnya kan cair, kemudian keluar jadi gas. Itu bukan menyubli ya. Paham ya perbedaannya ya? Oke, paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Gak ada. Kalau nggak ada, ini saya kasih link soal evaluasi sama seperti yang minggu kemarin. Cuman 10 soal aja dan lebih gampang kok. Tuh, ada di chat ya. Silakan langsung diklik bisa. Nah, jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulkan ya yang sudah diisi pastinya yang sudah diisi dengan hasil praktikum kalian dikumpulkan. Kemudian yang ini soal evaluasinya dikerjakan. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor di modulnya nanti saya berikan juga file pengantar sama seperti pertemuan yang ini dan pertemuan minggu kemarin. Jadi kalian bisa pelajari dulu videonya dan materinya. Oke? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan nanti dikerjakan soal evaluasinya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.